Ada pertanyaan? Silakan, ada yang mau bertanya. Di situ ada pertanyaan. Apabila ada laki-laki dan perempuan menikah dalam keadaan hamil, pernikahannya sah atau tidak? Misal ada ketidaktahuan, tidak menikah ulang setelah anak lahir, bagaimana status anak kedua perempuan? Bisakah ayahnya jadi wali nikah? Ketika orang berzina, lalu kemudian hamil duluan, maka pendapat yang benar, anaknya tidak dinasabkan kepada bapak, nasabnya kepada ibunya. Kalau anak ini perempuan, nanti saat dia dewasa, usia 22, dia mau menikah, maka yang menikahkan adalah kaum A, bukan bapak biologis, kan dia tidak punya nasab. Bila ternyata sang suami dan sang laki-laki dan perempuan yang berzina ini menikah, akhirnya mereka menikah dengan sah, maka nasab itu untuk anak yang kedua, ketiga, dan seterusnya kepada bapak biologis. Berarti anak hasil zina dengan saudara-saudaranya statusnya adalah saudara seibu, bukan saudara kandung. Di sini pertanyaannya, apakah mereka bisa menikah? Jawabannya ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya sah, sebagian lagi mengatakan tidak sah, sebagian lagi mengatakan tidak sah, sebagian lagi mempersyaratkan harus taubat dulu baru boleh menikah. Tapi bila terlanjur hamil, harusnya hamilnya selesai dulu, melahirkan dulu, baru nanti menikah. Aku melihat ini adalah permasalahan yang bisa ditanyakan kepada para ulama atau ustaz-ustaz yang lebih kibar di daerah setempat. Karena sejujurnya ini pertanyaan bukan untuk difatwakan secara umum. Coba kalau kita berkata sah menikah laki-laki dan perempuan dalam keadaan hamil meskipun sudah berzina di luar, insya Allah banyak laki-laki di luar sana yang pacaran lalu mereka berzina, dan ketika si ceweknya bilang jangan bang, nanti kita takutnya, gak apa-apa deh kata Ustaz, sah. Aku kajian bro, hasil kajian dipakai buat zina, dan dia berkata karena ada ikhtilaf ulama dan pendapat yang kuat sah, maka nanti akan ada banyak orang yang berzina. Oke, ini bukan hal yang layak untuk difatwakan secara bebas, tapi karena sudah terjadi ditanyakan, maka saya katakan seharusnya bertaubat dan kemudian coba konsultasi sama ustaz. Bagaimana status anak kedua perempuan untuk setelah dia menikah? Insya Allah itu yang kedua dan seterusnya bisa dinikahkan oleh ayah kandung karena sudah menikah. Masih ada? Mungkin bisa. Ini yang bertanya bisa dapat buku ya Bang? Cuma tadi akhwat yang nanya. Iqbal. Jika ada seorang minjam uang pakai nama orang tua tanpa sepengetahuan orang tua karena maklum sudah tua, ini anak durhaka ini. Orang tuanya ditipu gitu. Anda mengetahuinya ketika hutangnya nunggak ada tagihan. Pertanyaannya, apakah orang tua mendapat dosa riba? Jawabannya jelas tidak. Dikarenakan orang tuanya dicabut namanya. Karena dicabut namanya, maka orang tua tidak mendapatkan dosa ribanya. Berbeda halnya kalau orang tuanya tahu, orang tuanya izinkan, bahkan orang tuanya suruh. Sebagaimana sebagian anak-anak kita dapati anak-anaknya sudah mulai menikah, orang tuanya yang paksa dia untuk KPR, Pak. Maka meskipun nanti yang ngutang anaknya, orang tuanya dapat dosa ribanya karena dia yang suruh, dia yang usul. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Oh, ada pertanyaan. Apakah dalam Islam ada hukum karma? Saya pengalaman nemu uang 5.000 2 minggu, kemudian hilang uang saya 50.000. Hukum karma sebagaimana yang dikatakan orang-orang dengan terminologi hukum karma itu tidak ada dalam Islam. Tidak ada. Sehingga kalau kita pernah nemu uang 5.000 2 minggu kemudian hilang uang kita 50.000, apakah ada korelasinya? Jawabannya tidak ada.
Tidak ada. Yang ada di dalam Islam adalah satu, bahwa hukuman itu setara dengan perbuatan. Al-jaza min jinsil amal. Hukuman setara atau sebanding dengan perbuatan. Itu baru ada. Dan ini menjadi tarbiyah buat kita semua kaum muslimin. Contohnya apa? Contoh, kalau kita punya sekolah, anaknya terlambat, maka hukumannya bukan denda. Ini mohon maaf bila saya mengkritisi, mungkin hukuman sebagian yang menurut saya tidak tepat. Bila terlambat, maka hukumannya adalah tidak bisa masuk kelas. Bila anak kita mencuri, maka hukumannya adalah bukan dikurung di kamar mandi. Hukumannya adalah dinasihati, diberitahu hukum tentang orang mencuri, diberitahu dosanya, lalu kemudian dipotong uang sakunya. Tidak diberi uang saku. Boleh dicubit atau dipukul, yang penting tidak menimbulkan bekas, tidak mematahkan tulang, tidak membuat memar, tidak menampar wajah. Demikian. Sebagaimana dalam Islam, mencuri maka dipotong tangannya. Pada batas tertentu dari mencuri, maka bisa dipotong tangannya, karena tangan ini yang membuat, yang dipakai untuk mencuri. Al-jaza min jinsil. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana hukumnya kita nemu uang 5.000? Apakah kemudian itu jadi haram? Sehingga kemudian kita yakin 2 minggu kemudian uang saya hilang 50.000 itu gara-gara mengut uang 5.000. Nah, ini kembali kepada hukum luqatah namanya. Luqatah atau uang atau barang temuan itu tidak semuanya haram dipukul. Barang di sekitaran masyarakat yang dianggap itu bukanlah sesuatu yang berharga menurut ekonomi ke bawah, menengah ke bawah, itu pada dasarnya boleh dipukul. Contoh, kita menemukan uang koin 1.000. Bolehkah itu kita ambil lalu kita belikan? Karena tidak mungkin juga kita bikin pengumuman setahun, ditemukan uang 1.000 di jalan alun-alun. Insya Allah juga nggak akan ada orang mau datang bercapek-capek dari rumahnya datang hanya untuk uang 1.000. Maka 1.000 itu boleh diambil dibeli makan. Boleh. 2.000, bahkan 5.000. Itu luqatah yang mungkin masyarakat kita menengah ke bawah pada umumnya tidak menganggap sesuatu yang berharga. Tapi nemu handphone, nemu uang 100.000 itu lah. Oke. Ini satu lagi. Itu siapa tadi yang bertanya uang 5.000-nya hilang? Nah, ini gantinya. Ini. Izin bertanya, jika ada 2 pilihan antara jadi dai atau jadi dai sekaligus pedagang, pilih mana? Catatan, jika nyambi dagang bersinggungan dengan fitnah setiap hari. Gimana ya? Jadi dai kita juga tetap harus punya iffah. Tadi saya bilang menjaga kesucian diri dan muruah. Sebagian dai ketika dia tidak punya usaha sendiri, dia senantiasa berharap dari masyarakat dan amplop. Kalau dia khutbah Jumat, dia tunggu amplopnya. Bila marbotnya tidak kunjung datang ngasih amplop, dia lama di tempat cari sendal. Mana ya sendal saya lama? Bukan karena sendalnya hilang, tapi nunggu amplopnya kok nggak datang-datang. Jika kita jaga iffah, jaga muruah dengan cara kalau bisa punya pendapatan sendiri. Saya dulu teman-teman, saya jualan pulsa, saya jualan buku, saya jualan kurma, saya jualan apa yang saya bisa jual. Saya pernah sama istri di tahun 2009 jadi pedagang keripik. Saya sama istri, kami sudah mengajar, kami sudah dakwah di masjid. Tapi karena kami rasa kami harus menabung, kami butuh untuk pengen umroh. Apa yang kami lakukan? Setiap hari Ahad, istri saya bawa motor, saya di belakang motor dibonceng istri, saya menggendong 2 kresek kuning. Kresek kuning yang besar itu isinya keripik singkong. Kami jalan ke tempat olahraga, kami standar 2 motornya, keripiknya ditumpuk, ada papan tulis kecil, kami tulisin keripik 10.000. Terus saya sama istri duduk baca Quran. Karena kami tidak mau mengharapkan dari masjid dan pemerintah. Kita harus punya pemasukan sendiri, dan itu lebih menjaga keikhlasan. Khutbah
nggak ada amplopnya nggak apa-apa. Oh kita sudah punya uang sendiri kok. Kita datang ngisi pengajian, tidak dikasih apa-apa kecuali sekedar air putih dan terima kasih, tidak apa-apa. Meskipun terlalu juga. Masa cuma air putih. Apalagi kajiannya malam, masa tidak ada makan malam yang gitu. Paling tidak air putih sama Ustaz makan dulu yuk tahu tek-tek. Ya paling tidak begitu. Supaya Ustaznya pulang malam tidak kelaparan. Tidak sampai di rumah baru dia cari makanan, dia tanya istrinya, "Mi, ada makan?" "Bi, ini sudah jam 11. Kita udah pada tidur. Tapi saya belum makan." Sibuk isi pengajian, panitianya tidak perhatikan Ustaz yang belum makan. Tapi seandainya pun hanya dapat terima kasih dan air putih, pun tidak apa. Karena kita punya pendapatan sendiri. Wow. Ini siapa yang bertanya? Yang bertanya pertanyaan ini? Ini hadiah. Lagi pula dagang di pasar itu juga kadang kita bisa memberikan kebaikan. Afwan jazakallahu. Saya punya teman-teman, saya punya murid-murid saya jualan di pasar. Ada yang jualan bawang, ada yang jualan ikan, ada yang jualan daging. Mereka jualan itu pakai peci, pakai baju koko. Begitu azan zuhur mereka ke masjid, itu membuat pedagang-pedagang lain tuh niru mereka. Mereka taruh, enggak peduli, insya Allah enggak ada yang hilang, semoga Allah penjaga. Mereka keluar meninggalkan warung bawangnya, dagingnya, ikannya, dan mereka pergi sholat zuhur. Bahkan saya pernah lihat di pasar di Balikpapan, itu ada ikhwan jualan bawang. Di depan di depan nih, warungnya itu, lapaknya itu, ada spanduk, di atasnya spanduk. Intinya kurang lebih bahasanya, tidak ada gunanya kaya kalau tidak sholat, gitu. Jadi pedagang-pedagang di situ, kalau datang waktu zuhur mereka pergi sholat. Jadi mereka berdakwah di pasar. Ya, sehingga kita pun asatizah ketika ke pasar mau beli bawang, uangnya tidak laku, soalnya pulangnya gratis. Mau pulang bawang gratis. Ya Allah alam. Habis ya. Nanti malam kita ada pengajian di Masjid Abu Bakar As-Siddiq dengan judul Belajar Jadi Orang Tua. Kajian di malam temanya adalah tentang pendidikan bagaimana kita jadi orang tua. Insya Allah, dan masih ada waktu untuk kita bisa siap-siap sholat maghrib dan kemudian melaksanakan kaji. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.